Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, karena sekarang masih masa pandemi, meskipun Gresik sudah melalui level 1, anak-anak tetap wajib menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan juga jaga jarak. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Indra Setiawan, Bu. Indra Setiawan, kenapa nggak masuk? Absen. Absen. Kemudian siapa lagi? Bagus. Setiano. Oke, sebelum materi dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Aldi. Silakan memimpin doanya, Mas. Terima kasih untuk ketua kelas kita yang sangat berani. Kemudian sebelum Bu Ila melanjutkan materi hari ini, Bu Ila ingin tanya, anak-anak masih ingat materi minggu yang lalu? Masih. Nah, saya lepas ya maskernya Bu Ila ya, biar kedengaran. Untuk minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi. Ada yang masih ingat apa pengertian dari geografi? Ilmu yang mempelajari Sebentar, saya tunjuk saja. Yang berani siapa? Nanti saya kasih nilai tambahan. Yang berani siapa angkat tangan? Ya, disebutkan nama sama nomor absen. Nama saya Putri Emilia Amanda. Ya. Nomor absen 9. Kemudian ini. Apa yang dimaksud dengan ilmu geografi? Ilmu yang mempelajari tentang fenomena geosfer. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ada yang tahu lagi? Tidak ada? Ya udah, sekarang dijelaskan Bu Ila. Bu Ila sedikit membahas materi yang sekedar mereview materi yang minggu lalu Bu Ila sampaikan, bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kewilayahan, kelingkungan, dan dalam konteks keruangan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas materi tentang proses terbentuknya muka bumi. Nah, kita di sini akan menampilkan satu video tentang proses terbentuknya muka bumi. Anak-anak silakan diperhatikan, nanti akan saya kasih pertanyaan. Nah, sebelum Bu Ila menampilkan video, Bu Ila akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang perkembangan muka bumi. Kemudian tujuan yang kedua, kita akan mempelajari tentang teori-teori tentang pembentukan muka bumi. Dan tujuan pembelajaran hari ini yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, oke anak-anak, sekarang silakan disimak video di sini. Oke, silakan diperhatikan video berikut.
teori tentang tata surya. Nah, ada yang bisa, pokoknya nanti kalau ada yang jawab, saya kasih tambahan nilai karena pemberani dan juga aktif. Ada yang bisa? Apa yang kamu ketahui tentang tata surya? Ayo angkat tangan. Ya, siapa namanya? Aldi Firza. Nomor absen berapa, Mas? 14. Oke, apa Mas jawabannya? Tata surya itu apa? Tata surya itu kumpulan dari beberapa planet. Kumpulan dari beberapa planet. Oke, pinter. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi dalam video itu kan ada video tentang beberapa teori pembentukan muka bumi. Kira-kira teori mana yang paling tepat menurut anak-anak tentang proses pembentukan bumi? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, sebutkan nama sama nomor absen. Saya buka 0 berapa? 07. Oke. Apa Eka? Yang keras biar semuanya dengar. Teori kontraksi. Teori yang menurut kamu paling tepat untuk pembentukan bumi apa? Teori kontraksi bumi. Teori kontraksi. Nah, alasannya apa? Kok Eka memilih teori kontraksi? Tidak tahu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Eka. Oke. Nah, karena tadi Eka menjawab teori yang paling tepat, proses pembentukan bumi itu teori kontraksi. Kemudian saya tanya balik, alasannya apa? Tidak tahu Bu, berarti belum paham. Maka dari itu silakan menyimak PPT yang Bu Ira tampilkan biar anak-anak lebih jelas. Nah, di sini kita akan membahas tentang asal usul terjadinya tata surya. Nah, sejarah tata surya di sini ada beberapa teori yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada teori kabut atau nebula, kemudian ada teori pasang surut, ada teori bintang kembar, kemudian ada teori planetesimal, dan juga ada teori tentang protoplanet. Nah, teori yang pertama di sini ada teori kabut atau nebula, yang mana matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas kabut yang begitu pekat dan besar. Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat yang bersamaan, materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai planet. Nah, sudah jelas anak-anak tentang teori kabut atau nebula? Bahwa inti dari teori kabut atau nebula yaitu bahwa planet-planet itu masih berbentuk gas dan juga memiliki daya pekat yang kuat dengan jumlah yang besar. Selanjutnya, teori pasang surut. Nah, ketika matahari masih muda, melintaslah bintang besar di dekat matahari tersebut. Kemudian terjadi pasang surut pada kutub-kutubnya. Akibatnya gaya tarik-menarik antara bintang tersebut menyebabkan sebagian kabut matahari tertarik keluar menyerupai bintang sabit. Nah, selanjutnya kabut itu pecah dan berputar. Bersamaan dengan itu terjadi pendinginan sehingga kabut yang telah pecah itu berubah menjadi planet. Jadi pada teori ini planet itu berasal dari pecahan dari apa? Kabut. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya ada teori bintang kembar. Teori ini beranggapan bahwa pada awalnya matahari merupakan dua bintang kembar. Kemudian salah satu bintang itu meledak. Pecahan bintang itu mendingin
dan akhirnya membentuk planet dan satelit. Nah, inti dari bintang kembar itu bahwa planet itu berasal dari pecahan ledakan oleh bintang. Oke, benar. Selanjutnya teori planetesimal. Teori ini beranggapan bahwa susunan tata surya terjadi dari kabut atau nebula. Namun bentuknya bukan merupakan bola, melainkan spiral atau kabut giling. Lanjut. Yang terakhir, teori protoplanet. Jagat raya banyak terdapat gas. Gas-gas itu saling tarik-menarik. Gas tersebut berkumpul membentuk kumpulan gas dan kabut. Selanjutnya, berputar mengelilingi sumbunya, akibatnya kabut itu menjadi semakin pekat atau pipi. Seperti teori planetesimal, teori protoplanet juga terjadi penumbukan, sehingga penumbukan di tengah menjadi matahari dan gumpalan kecil menjadi protoplanet. Oke. Dari pembahasan dari PPT yang Ibu sajikan tadi, anak-anak sudah jelas? Sudah ya? Kalau begitu, selanjutnya Ibu akan membentuk 4 kelompok untuk mendiskusikan materi hari ini. Oke, biar lebih mudah dalam pembentukan kelompok, langsung dibentuk bila saja, nggih? Sudah, sekarang kita bentuk kelompok karena ada 4 pembahasan, jadi Bu Ila membentuk satu kelas menjadi 4 kelompok biar lebih mudah dan tidak memakan waktu, langsung dibentuk saja ya. Untuk kelompok pertama, yang pertama di sini, kelompok kedua, selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kelompok pertama silakan ditulis membahas materi tentang teori kontraksi. Sudah ditulis? Oke. Kemudian kelompok 2 membahas teori Laurasia. Sudah jelas? Kelompok 3 membahas teori apung benua. Sudah jelas? Kelompok 4 membahas tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Silakan ditulis. Sudah? Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Setelah itu masing-masing perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ke Bu Ila. Ada kesulitan untuk kelompok 2? Tidak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Dian Estinetias. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teori kontraksi dengan hasil berikut. Teori kontraksi dikemukakan oleh James Dana dan Eric de Gauman. Berpendapat bahwa kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadinya pendinginan di bagian dalam bumi akibat konduksi panas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Febiola dari kelompok 2. Saya Yang lain diperhatikan. mempresentasikan teori Lorentzian dan Boltzmann. Dikemukakan oleh Edward Swiss dan Frank Tyler, mengemukakan bahwa pada mulanya terdapat dua benua, yaitu benua Laurasia dan Gondwana. Kedua benua itu kemudian bergerak secara perlahan ke arah ekuator sehingga terpecah-pecah membentuk benua-benua seperti sekarang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jelas? Silakan kembali ke tempatnya. Lanjut kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar jelas semuanya. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri Amanda. Saya mewakili dari kelompok 3. Teori album benua dikemukakan oleh Alfred Lodenweijer, mengemukakan bentuk permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut Pangea serta sebuah samudra yang disebut Pantalasa. Kemudian benua tersebut bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan barat mencapai posisi seperti sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Benar. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Sudah jelas? Oke, silakan kembali. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anushra Ramadasati. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke timur dan memerlukan periode waktu selama kurang lebih 24 jam. Dampak rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam dan terjadinya peredaran semua harian benda-benda di langit. Ketiga, terjadinya pembelokan arus laut dan arah angin. Dan keempat, adanya perbedaan kecepatan gravitasi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengitari matahari yang berlangsung selama periode 1 tahun penuh sampai kembali ke titik awalnya. Dampak revolusi bumi adalah 1. Terjadinya perubahan musim, 2. Adanya gerak semu tahunan matahari, dan yang ketiga terjadinya gerhana matahari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Sudah jelas? Kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya anak-anak, tadi kita sudah melalui beberapa
pembelajaran hari ini yang pertama tadi kan Bu Ila sudah menampilkan video, kemudian yang kedua ada tampilan materi melalui PPT, kemudian anak-anak juga sudah melakukan diskusi dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya kita simpulkan hasil belajar hari ini. Kira-kira ada yang berani untuk maju, nggak usah maju, untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nanti kalau ada yang berani, nanti Bu Ila kasih tambahan nilai. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan hari ini, materi hari ini? Saya Bu. Iya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indah Permata. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah teori kontraksi. Teori kontraksi yaitu teori yang menjelaskan bahwa kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadinya pendinginan. Yang kedua adalah teori Laurasia berwarna, yaitu bahwa mulanya bumi memiliki dua benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua itu kemudian bergerak secara perlahan ke arah ekuator sehingga terpecah membentuk benua sekarang. Dan yang ketiga adalah rotasi bumi. Rotasi bumi itu adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi adalah gerakan bumi mengitari matahari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Ila. Sudah anak-anak, tadi teman kalian dengan Intan sudah memberikan kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini. Nah, Bu Ila ingin menekankan bahwa hasil pembelajaran hari ini yang pertama yaitu teori kontraksi. Teori kontraksi tadi apa? Yaitu kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadi akibat proses pendinginan. Terus teori yang kedua, teori Laurasia. Nah, teori Laurasia di sini menjelaskan bahwa mulanya bumi memiliki dua benua, yaitu benua apa? Laurasia Dan Gondwana. Gondwana. Kemudian benua tersebut bergerak secara lambat menuju ekuator, sehingga terbentuklah yang terbentuk menjadi benua sekarang ini. Kemudian selanjutnya, masih ingat apa perbedaan antara rotasi dengan revolusi bumi? Yang pertama, rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi yaitu Gerakan bumi berputar pada porosnya. iya, gerakan bumi berputar pada porosnya. Kemudian apa yang disebabkan oleh rotasi bumi? Yang pertama, Gerak suhu harian. yang pertama tadi apa? Ayo, pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua apa? Peredaran semu harian. Yang ketiga, yang keras apa? Terjadinya pembelokan arus. Iya, terjadinya pembelokan arus angin. Kemudian revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu Gerakan bumi gerakan bumi mengelilingi matahari. Sekarang dampaknya apa? Revolusi bumi itu yang pertama terjadinya perubahan musim. Yang kedua adanya gerak semut tahunan. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk minggu depan anak-anak silakan dipelajari materi tentang litosfer. Nah, untuk tugasnya, tugas rumah silakan dibuka LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi pada halaman 5 sampai 7. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Sebelum Bu Ila akhiri pelajaran hari ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker dan jaga jarak. Ada pertanyaan anak-anak?
sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallallahul azim. Sudah sekian pembelajaran hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, bila mohon maaf. Anak-anak tetap semangat, jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.